7 September 2004, dalam penerbangan Jakarta-Amsterdam di atas pesawat Garuda, Munir Said Tholib meregang nyawa karena dibunuh menggunakan racun senyawa arsenik. Kini, hampir 19 tahun kasusnya bergulir tanpa menemui titik terang. Aktor intelektualnya masih belum tersentuh proses hukum. Tanggal terbunuhnya Munir memang telah ditetapkan sebagai Hari Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia, namun upaya membongkar dan menyeret aktor intelektualnya ke pengadilan harus tetap dilakukan. Masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Aksi Solidaritas untuk Munir atau KASUM mendesak negara segera menuntaskan kasus ini. Kasus kematian Munir masih menyisakan tanda tanya. Pembentukan tim pencari fakta kasus meninggalnya Munir pada tahun 2004 oleh pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi langkah penting dalam upaya pengungkapan kasus Munir. Namun sangat disayangkan, hasil penyelidikan TVF tersebut tidak pernah diumumkan secara resmi ke hadapan publik. Komisi Informasi Publik Pusat Oktober 2016 telah memutus bahwa pemerintah Indonesia harus segera mengumumkan TVF Munir. Sehari berselang pasca keputusan KIP, Joko Widodo sempat memerintahkan Jaksa Agung untuk mencari dokumen TVF tersebut. Terdapat sejumlah nama selain Polikarpus yang pernah diadili dalam laporan tersebut. Tapi nampaknya rejim pemerintahan dari SBY hingga Joko Widodo terlihat enggan mengumumkan hasil TPF tersebut. Tentu ini menjadi tanda tanya besar. Siapa dan mengapa hingga 19 tahun berselang peristiwa pembunuhan tersebut nama-nama yang tercatat tidak pernah dituntut di pengadilan. Kasus Munir bukan merupakan tindak pidana umum biasa yang berdiri sendiri. Diduga kuat pembunuhan Munir dilakukan secara sistematis karena melibatkan aktor negara seperti Badan Intelijen Negara hingga Garuda Indonesia. 7 September 2020, KASUM mengirimkan legal opinion atau pendapat hukum peristiwa pembunuhan Munir sebagai kasus pelanggaran HAM yang berat kepada Komnas HAM Republik Indonesia. Dalam dokumen tersebut ditegaskan bahwa kasus Munir memenuhi unsur-unsur kejahatan kemanusiaan yang masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sepanjang September 2022 hingga Agustus 2023, KASUM juga melakukan setidaknya 3 kali audiensi dengan Komnas HAM. Dalam pertemuan dengan Komnas HAM, KASUM hendak meminta kejelasan informasi mengenai penanganan pembunuhan Munir seperti penetapan sebagai kasus pelanggaran HAM berat dan rekomendasi nama-nama penyelidik eksternal. Komnas HAM menyampaikan bahwa di internalnya telah dibentuk tim ad hoc penyelidik kasus pelanggaran HAM berat pembunuhan Munir. Proses penyelidikan pun dijanjikan akan tuntas pada akhir tahun ini. Minimnya langkah serius yang dilakukan oleh negara dalam pengusutan kasus pembunuhan Munir. Jika negara tidak segera bertindak konkret, tentu ini akan berimplikasi terhadap gelapnya perlindungan atas kerja-kerja pembela HAM di masa mendatang.